Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Subraji, Ibu Widya Puji Astuti SPD, kepada Bapak Ibu Guru SDN Subraji yang saya hormati, kepada ibu-ibu guru penggerak angkatan 7, senior-senior saya yang saya hormati. Salawat pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kesehatan. Dalam acara hari ini kita diberikan kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita kebaikan, yang telah mengajarkan kita dengan melalui agama beliau, yaitu agama Islam. Ya Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini izinkan saya di sini untuk melaksanakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif di SDN Subraji. Bapak Ibu, di sini saya bukan kok merasa hebat, merasa pintar. Jadi di sini saya juga belajar, kita sama-sama belajar mengenai apa itu budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengetahui apa itu budaya positif. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan gambaran mengenai budaya positif yang jenengan ketahui. Pasti? Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Menurut Bu Esti, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Mungkin ada masukan lagi? Ya. Untuk itu kita akan, sebelum menuju ke materi selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu guru menyaksikan video. Ya, silakan disaksikan bersama-sama. Sebelum kita menuju materi lebih dalam mengenai budaya positif, maka kita bersama-sama menyaksikan video ini ya Bu. Ada iklannya. Coba sambil mendengarkan musik ini, kita memejamkan mata kita. Kita rasakan suara alam. Itu sejuk. Ucapkan terima kasih kepada badan ini. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan ya Allah. Terima kasih memberikan kesempatan setiap hari dengan anak-anak, dengan murid yang berbagai karakternya berbeda-beda. Terima kasih ya Allah telah memberikan diriku jiwa yang kuat menuntun murid-murid yang hebat, menuntun murid-murid menuju masa depan yang bahagia, menuntun murid-murid menjadi
menggapai cita-cita. Cita-cita untuk membimbing murid di masa depan. Semoga apa yang saya lakukan hari ini akan menjadi bekal saya di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sedikit waktu yang telah diberikan. Itu adalah kandungan kita. Setiap hari kita bersama dengan murid-murid yang hebat ya, luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kita. Guru adalah orang yang hebat. Di tangan kita ada murid-murid yang akan menentukan masa depan. Berbanggalah Bapak Ibu guru, jenengan sudah menjadi guru yang sangat hebat. Tepuk tangan untuk guru-guru SDN Sebelas luar biasa. Ya, sudah semangat Bapak Ibu untuk belajar hari ini? Semangat. Supaya apa? Saya berikan musik relaksasi supaya dari kepenatan hari ini jenengan-jenengan tadi bersama murid mungkin melatih kesabaran jenengan. Ya, ada yang gunanya sebagai fasilitator. Paradigma program belajar kita saat ini kan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus merubah. Kalau awalnya kita melaksanakan pembelajaran, guru yang aktif, kita rubah. Sekarang murid yang lebih aktif. Jadi guru adalah sebagai fasilitator. Berbagai cara kita lakukan dalam pembelajaran, berbagai metode pembelajaran. Supaya apa? Intinya adalah kepada murid-murid dan murid. Intinya pembelajaran adalah mengutamakan kebutuhan murid. Setiap murid itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mereka berbeda kebutuhan, mereka berbeda potensi, berbeda karakter. Nah, bagaimana kita sebagai guru yang multitasking harus bisa menyikapi berbagai karakter yang dimiliki oleh murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Ya seperti karakter pembawaannya dari lahir itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman sekarang semakin canggih, ya Bapak Ibu. Sekarang teknologi sudah bagus sekali. HP, anak-anak sudah bisa mengoperasikan HP. Nah, itu sesuai dengan teknologi saat ini. Dan dengan paradigma pembelajaran yang berpusat pada murid ini diharapkan tidak hanya akademiknya yang bagus, tapi anak-anak juga mempunyai karakter yang bagus. Tentunya karakter yang bagus adalah sebelum kita karakter yang bagus adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk game cobalah buka. Siapa Bapak Ibu yang mau maju ke depan silakan, 2 orang. Yang mau maju ke depan untuk game cobalah buka. Monggo, Bu Esti, monggo maju ke depan. Sama Bu Isti. Ya, stop. Jadi di sini Bu Esti itu tangannya mana Bu Esti? Coba melambai-lambai dada. Nah, di tangannya Bu Esti ada sesuatu. Di tangannya itu ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga. Coba dibuka. Bu Esti saja gitu. Oh ya. Ini sangat penting buat Bu Esti dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka apalagi mengambilnya.
Coba berbagai cara harus dilakukan. Boleh memaksa, boleh merayu, boleh memberi hadiah, silakan. Coba. Gimana berhasil nggak Bu Istin? Tidak berhasil. Coba sekarang saya tanya. Nih. Apakah Anda membuka kedalaman tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Ini kalau membuka ya. Kalau kamu tidak membuka, alasannya apa? Karena saya punya tanggung jawab penuh untuk menjaga yang ada di dalam saya. Jadi intinya, tidak saya buka apapun godaannya. Miskin tadi sudah merayu ya, total ya. Sudah. Dalam kegiatan cobalah buka ini tadi ya. Siapa yang memegang kendali atau kontrol atau membuka tangan dan menutup? Siapa kira-kira? Bu Esti. Bu Esti sendiri ya. Kalau Bu Esti mau kira-kira bisa nggak dibuka? Bisa kalau saya mau. Kalau saya mau ya bisa saja dibuka. Tapi kenapa tidak mau? Ya tidak mau karena ada tanggung jawab yang harus saya genggam. Sehingga apapun godaan dari luar sana tidak akan saya buka. Intinya apa? Ya tanggung jawab. Bu Esti merasa dia punya tanggung jawab. Sedangkan Bu Istin ingin merubah Bu Esti supaya dirayu-rayu, supaya mau berubah, mau membuka tangannya. Tidak bisa. Ya. Jadi intinya siapa yang berubah bisa merubah diri sendiri? Dirinya sendiri. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Esti dan Bu Isti. Jadi dari yang tadi yang bisa merubah sifat karakter diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid Bapak Ibu. Saat murid kita dalam berubah ya guys berubah. Tugas siapa untuk merubah murid supaya mau berubah sendiri? Tugas kita Bapak Ibu sebagai guru. Ya, karena kita sering menjanjikan hal-hal yang kita lakukan itu benar, padahal itu hanyalah ilusi. Ilusi itu bohong, seolah-olah benar, padahal tidak. Nah, seperti ini. Nah, saya perlihatkan ya Bapak Ibu ya. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Seperti Bu Esti tadi mau dikontrol sama Bu Istin, tapi dia tidak mau. Nah, itu juga sesuai dengan posisi kita sebagai guru Bapak Ibu. Itu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Dia menyatakan bahwa semua itu ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Murid bisa dikontrol nggak Bapak Ibu? Bisa, tapi tidak bisa selamanya dikontrol. Mungkin awalnya oke, dia nurut, tapi kita kan nggak tahu selanjutnya bagaimana. Masa kita harus mengontrol terus kan tidak mungkin ya. Ya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bisa loh murid tidak nurut guru, bisa loh. Tapi mereka nurut karena apa? Kira-kira? Ayo. Kenapa kira-kira kok terkadang murid itu nurut sama guru? Karena apa Bapak Ibu? Takut. Karena terpaksa. Nah, kita itu diputarkan dengan ilusi itu, seolah-olah kita berhasil, padahal murid itu belum berubah dari dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan, nah ini seperti pemberian hadiah. Jadi kan pernah mendengar reward and punishment, hukuman dan penghargaan. Itu artinya sama sebenarnya Bapak Ibu. Hukuman itu sama sebenarnya dengan penghargaan. Kenapa? Kalau dengan hukuman murid itu bisa berubah karena takut
Begitu juga dengan penghargaan. Murid tidak akan kadang itu pengen aktif, saya bu, karena dapat hadiah, bukan karena mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka dari dalam diri mereka. Jadi sebenarnya pemberian reward itu sama halnya dengan hukuman. Makanya sekarang kita harus merubah paradigma hal seperti itu ya. Dan itu jangkanya jangka pendek, tidak akan bertahan lama. Kalau murid tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan berbuat sesuatu yang lebih. Jadi mereka itu tergantung kepada hukuman, penghargaan. Kalau nggak ada hukuman ya aku tak lapor, aku tak minyak, kalau dihukum aja lah. Ilusi itu Bapak Ibu, ya itu hanya sementara. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam membuatnya karakter. Mungkin jenengan tanpa sadar jenengan pernah mengatakan kepada murid jenengan ini, kamu itu jadi anak kok nakal. Kamu mau saya dimarahi kepala sekolah karena sikap kamu? Nah, itu kan membuat mereka merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sama dengan membuat mereka merasa gagal. Ya Allah, Jojo, aku ini mulai sikap Pak yo. Nah, itu bukan hal yang baik Bapak Ibu. Itu hanya ilusi ya. Seolah-olah jenengan berhasil membuat anak itu berubah, padahal gagal. Di dalam hatinya dia merasa kecewa sekali dengan dirinya sendiri. Nah, tidak dibenarkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jenengan ya, kalau jenengan saja mau dipaksa enggak Bapak Ibu? Tidak mau. Begitu pula dengan anak-anak tidak mau dipaksa. Jadi kalau bisa kita tidak boleh memaksa, tidak efektif untuk jangka panjang ya. Nantinya dia akan kembali ke sikap buruknya yang semula seperti itu. Ya, mari kita merubah mindset stimulus respon menjadi teori kontrol. Mungkin ini sering kita lakukan ya Bu, stimulus respon. Nah, dari cara pandang kita sering melihat bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Nah, itu ayo kita rubah bahwa teori kontrol itu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita semua bukan orang yang sama, ya. Begitu juga dengan karakter. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah menjadi teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita semua tidak bisa dipaksa untuk memandang suatu hal itu sama, karena kita semua berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan disuruh memandang suatu hal itu, kamu harus sama dengan saya. Setuju tidak seperti itu? Tidak. Karena apa? Ya, kita harus paham bahwa orang lain itu mempunyai pandangan yang berbeda kepada sesuatu hal apapun itu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini seringkali kita temui anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Itu kita anggap kamu salah, kamu itu begini, kamu itu begitu. Nah, itu kurang benar nih Bapak Ibu. Jadi kalau menurut teori kontrol, kenapa anak itu kok bisa nakal? Itu pasti ada alasannya. Kenapa anak itu kok melakukan bullying? Itu pasti ada
pilihan-pilihan baru. Kita ajak bicara, enaknya gimana ya supaya kamu ngaji, gimana diantar ibu, ditunggu, nah seperti itu. Kemudian kode berpikir menang kalah, nah, jangan sampai ada korban di antara kita. Nah, jadi sama-sama menang, kita itu dalam posisi yang sama, menyetarakan posisi guru dengan murid. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh menjudge murid ya. Kita harus berpikir win-win solution. Bagaimana murid dan guru itu menang, berhasil dalam memecahkan suatu masalah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. SDM Supradi? Luar biasa. Tetap semangat ya. Selanjutnya, disiplin positif. Kita mungkin seringkali mendengar kata disiplin dan kita hubungkan dengan aturan atau peraturan. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tanpa hukuman dan hadiah. Kok bisa ya? Oke, kita lanjutkan nih supaya penasarannya. Tanpa hukuman dan hadiah, kita ingin menciptakan disiplin positif, tentunya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mungkin sudah sering kita laksanakan ya Bapak Ibu di sekolah kita. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Berakhlak mulia ini juga sering kita terapkan di sekolah kita. Kemudian berkebinekaan global, bagaimana murid-murid kita bisa bersikap dan sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita. Kalau kita budaya kita kan budaya timur ya Bapak Ibu ya, dengan berbagai suku bangsa yang ada di dalamnya, bagaimana kita bersikap berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Ini bergotong royong itu tidak sekedar untuk bersama-sama dalam membersihkan lingkungan kelas Bapak Ibu ya. Bergotong royong itu juga bisa diartikan kolaborasi antara guru dengan murid, murid dengan murid, itu kerjasama di kelas, itu juga termasuk gotong royong. Kemudian kreatif, nah ini tidak hanya sekedar menciptakan suatu kreasi ya, tapi anak-anak juga bisa kalau saya kemarin kan membuat prakarsa perubahan penggunaan teknologi di masa kini, itu juga termasuk kreativitas. Kemudian mandiri, nah mandiri itu anak-anak mampu menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Di sini dari disiplin positif ini kita harapkan anak-anak bisa lebih mandiri Bapak Ibu. Jadi mereka mandiri, mengerti, tahu mana itu yang tidak dilakukan, mana itu yang harus dilakukan. Ini menjadi poin yang paling penting dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian bernalar kritis. Ini cenderung menuju ke akademis. Bagaimana mereka bernalar kritis dalam menyelesaikan dalam pelajaran maupun dalam menangani suatu masalah. Mereka bisa bernalar kritis. Ya Bapak Ibu. Nah, adanya permasalahan dengan murid ini pasti ada masalah. Ya, selesaikan masalahmu, apa kebutuhanmu. Nah, ini setiap masalah itu pasti ada sesuatu yang apa ya penyebabnya. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, begitu dengan kita juga manusia kan Bapak Ibu. Murid-murid kita juga manusia, mereka juga mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi pasti terjadi masalah. Nah,
kebutuhan lahir, ini kebutuhan batinnya. Yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang itu adalah rasa diterima di lingkungan tersebut, baik dari temannya, dari bapak ibu gurunya. Ya, kalau dicuekin sama teman itu juga dia merasa tidak disayang. Nah, itu perlu dicari tahu. Kesenangan. Ini yang menjadi utama ya, kesenangan. Ini kewajiban kita sebagai guru, murid harus bahagia, harus senang. Jangan sampai tidak senang. Kenapa? Kalau sampai dia tidak merasa senang, pembelajaran apapun dia tidak akan bisa masuk. Ya, malas istilahnya, karena tidak senang, tidak bahagia. Nah, kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang generasi strawberry, bapak ibu dikit-dikit kena mental. Nah, seperti itu kita harus sebagai guru memperkuat mental mereka, berikan kesenangan. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kita harus mengakui bahwa mereka setiap murid itu mempunyai kemampuan masing-masing. Mungkin dari mereka ada yang tidak bisa membaca, ada yang tidak bisa matematika, tapi ternyata mereka bisa bahasa Inggris. Mereka bisa memainkan musik, mereka bisa mengaji. Nah, itu harus kita akui dan kita apresiasi. Kemudian kebebasan, murid itu bebas untuk memilih, bebas berpendapat, jangan dikekang saja Bapak Ibu. Ditanya, ini enaknya hari ini ngapain yuk? Nah, seperti itu ya. Hal sepele, tapi kalau kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah pembelajaran, kegiatan, karakter anak-anak juga tercover dengan baik. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Jan Bosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya. Kembali ke posisi kita saja sebagai Bapak Ibu guru. Kalau kita ke sekolah, misal kita berangkatnya siang seperti itu, ya. Ada nggak ketidaknyamanan di diri kita? Ada, seperti itu. Kemudian kita itu berangkat pagi. Alasannya karena tidak nyaman, sungkan liane, nggak enak. Nah, bukan karena dirinya sendiri. Nah, itu karena tidak nyaman. Berarti itu pengaruhnya dari mana? Dari luar apa dari dalam? Hah? Dari luar. Kenapa dari luar? Karena dibilang ditegur. Nah, bukan dari dirinya sendiri. Itu berdasarkan apa? Eksternal, pengaruh dari luar. Sekarang untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kan datang pagi gitu, supaya dipuji. Wih, bukunya berapa? Tekan isu, wah bengesan misalnya ini. Nah, seperti itu, keren loh. Dan akhirnya dia berangkat lebih pagi lagi, berangkat sebelum ya. Nah, itu karena ini dipuji. Nah, itu kan berarti dari mana pengaruhnya? Eksternal. Itu berlaku juga untuk murid kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jenengan masuk pagi karena merasa saya bertanggung jawab, saya harus menjadi teladan bagi murid saya. Ya, nah, hal-hal seperti itu kira-kira datangnya dari siapa? Dari diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menyadari betul saya harus bertanggung jawab, saya punya murid, saya dicari murid, saya dipangani murid, saya harus masuk sekolah. Lah, itu datang dari diri sendiri. Ketiga, motivasi ini kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana kira-kira? Yang ketiga, motivasi dari dalam diri. Seperti Bu Esti tadi, dirayu berbagai macam tidak bisa, karena yang mengontrol dirinya adalah diri dia sendiri, bukan dari orang lain.
identitas gagal pada diri mereka. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah menjadi aturan. Jadi sesuatu itu harus terjadi. Contohnya kalau aturannya terlambat itu harus menulis di kertas, saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Kalau hukuman itu ke fisik, nah, hukuman itu menuju fisik, suruh push up, suruh lari, nah, suruh kelas jeding, nah seperti itu hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu apa yang melanggar dari aturan itu. Restitusi merupakan pilihan. Nah, yang selanjutnya hukuman tidak nyaman untuk murid, jangka waktu panjang. Ini menyebabkan adanya dendam. Mungkin tanpa kita sadari kita menciptakan kedendaman kepada murid kita ya. Saya juga mungkin dulu pernah melakukan hal tersebut. Sekarang saya sudah mulai menyadari dengan melaksanakan pendidikan guru penggerak ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi itu membuat mereka tidak nyaman. Nah, kalau konsekuensi itu jangka pendek, nah, sebentar lagi udah lupa. Tapi kalau hukuman itu sampai besar akhirnya. Aku biar loh, tunggu buiku. Iya, besar yang saya lupa. Kalau saya tanya, jadi kan pernah nggak dihukum waktu dulu? Pernah, masih ingat? Oh, jangka panjang kan? Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu fisik, kalau konsekuensi itu beda. Jadi ada kesepakatan sebelum adanya konsekuensi seperti itu. Murid akan mendapatkan penguatan kalau restitusi. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Terus ada lagi murid akan tersakiti hukuman. Kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, restitusi akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Nah, kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah, hukuman. Nah, kalau muridnya tidak takut ya dilakukan lagi. Ada kan murid kita seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensi itu harus dimonitoring atau disupervisi. Ada catatan khusus kalau konsekuensi itu ada catatannya. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau sudah di sekolah, ya kan sering dapat hukuman. Kalau sudah di luar nggak ada hukuman, ya dia akan melakukan perbuatan yang buruk lagi karena tidak ada yang memantau. Ini konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau konsekuensi dia akan paham bahwa ada aturan. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya hukuman, peraturannya adalah kamu harus, itu kata-katanya seperti itu. Peraturannya adalah begini, kamu harus begini. Sambil tangannya taruh pinggang, nah, tunjuk-tunjuk, nah itu hukuman ya. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya Bu Esti? Seperti itu. Mampu nggak kamu melakukannya? Mampu Bu, terima kasih. Seperti itu ya. Nah, kalau restitusi itu ditanya, apa yang kamu yakini? Saya yakin ini Bu. Nah, seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dituntut untuk mengetahui masalahnya apa, solusinya apa, kedepannya mau bagaimana. Nah, sekarang saya tanya, ini ada hukuman atau konsekuensi? Kira-kira kalau soal yang pertama itu hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi, oke. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up. Hukuman. Selanjutnya terjebak di lapangan.
cocokkan jawabannya? Cocok apa tidak? Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Mungkin kita tidak bisa mengontrol murid kita ya secara penuh, tapi ada posisinya. Ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, ini pernah kita alami ya Bapak Ibu. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat memantau. Yang kelima manajer. Untuk lebih dalamnya akan saya tampilkan sebuah video. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kritik bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Ini membuat merasa bersalah ya. Nanti ibu yang ikut bapak kamu. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau saya tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
posisi teman ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Salah ya. Ini posisi teman. Saya rumah bongkar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu Resti pasti dari sana masuk kelas. Ibu Resti urusan absetan. Kamu ini ada saja. Masih ada tak belum. Ini posisi teman itu dia menghargai guru yang mengajar dia. Jadi guru yang lain itu dianggap tidak berarti. Ya, nah itu keliru. Seperti itu. Yang lain gurunya dianggap tidak terbaik. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Menurut jenengan kira-kira posisi yang paling baik untuk murid itu yang mana, Bapak Ibu? Manajer. Alasannya apa kira-kira? Ayo, Bapak Ibu, tadi mengamati video kira-kira kenapa memilih manajer? Ya, bagus sekali jawabannya Bu Diani. Jadi murid dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa menemukan kesalahannya, bisa menemukan solusinya. Nah, ini yang ketiga tadi itu manajer. Posisi manajer itu menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa gagal atau tidak menjadi orang yang paling buruk seperti itu. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Restitusi ciri-cirinya adalah tidak menebus kesalahan seperti hukuman, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah langkahnya Bapak Ibu, namanya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini tadi sudah ada kata-katanya yang ada di posisi kontrol manager. Tapi untuk lebih memahamkan jenengan, nah ini ada ya. Tadi langkah-langkahnya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu cara kita pada saat anak-anak emosi dengan masalahnya. Oke, nggak apa-apa Rehan. Semua orang itu punya masalah, ya. Manusia itu tempatnya salah sudah biasa. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Pasti kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi guru tidak tertarik mencari kesalahannya, tapi bagaimana mencari solusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti itu. Sebelumnya kita harus membuat suatu keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat dari kakak-kakak guru penggerak sebelumnya pernah memaparkan juga bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemarin saya juga sempat membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Bila Bapak Ibu ingin melihat bisa di kelas terpampang keyakinan kelas itu kemarin sudah saya buat bersama murid-murid saya. Dari keyakinan kelas itu kita akan bisa
keyakinan. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi murid. Nah, ini silakan Bapak Ibu melihat. Sudah lama nggak bisa. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti Nah, ini. ini menstabilkan identitasnya ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Nah, emosinya mulai turun ya. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu adem sekali ya melihat video itu ya. Menurut jenengan, bagaimana tadi segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bapak Guru ini tadi? Kira-kira murid merasa bagaimana di situ di video tadi? Nah, terbantu, merasa apa lagi? Dihargai, tidak sepenuhnya disalahkan, terus dituntut untuk apa? Menyelesaikan masalahnya. Jadi posisi kontrol manajer dengan keyakinan kelas dengan segitiga restitusi ini sangat nyaman untuk murid kita. Jadi diharapkan ke depannya, nah ini kesimpulannya, guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Guru juga harus menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan demikian, guru dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Jadi diharapkan dalam diseminasi budaya positif hari ini nanti bisa memberikan dampak kepada kita semua sebagai guru, kepada murid kita bisa mengembangkan budaya positif mereka menggunakan posisi kontrol yang terbaik, yaitu posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita di ujung acara ya.
mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu, ya, monggo Bu Lali. Silakan. Ya, memang ya. Memang masalah hati itu tidak bisa itu ya, Bu, harus pelan-pelan. Nah, restitusi sebelum melakukan restitusi kita harus tahu dulu kebutuhan apa kira-kira yang kurang dari mereka sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita harus tahu, tidak langsung direstitusi, diidentifikasi dulu. Kenapa anak ini kok sampai melakukan kesalahan ini? Kita cari tahu, kemudian kita temukan solusinya. Ya, mungkin contoh murid saya itu selalu emosi, valid. Ternyata kenapa dia selalu? Dia tidak mau menjadi orang yang dikalahkan. Dia maunya selalu di depan. Nah, kenapa dia ingin diakui, mendapatkan pengakuan seperti itu? Nah itu harus dicari dulu kebutuhan dasarnya apa yang kurang, baru kita bisa melakukan restitusi seperti itu lagi ya. Dan melakukan restitusi itu harus sabar, tidak bisa serta-merta langsung berubah. Anak itu setiap orang pasti melakukan proses. Begitupun kita dewasa saja melakukan kesalahan harus berproses untuk menjadi baik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Apa sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah di akhir acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir, terutama khususnya ibu kepala sekolah yang telah memberikan ruang kepada saya untuk bisa berada di sini melaksanakan kegiatan karena tugas, tapi selain tugas juga menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan yang secuil ini, semoga bisa memberikan manfaat luar biasa untuk kita semua. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti saya bukan orang yang ikut, tapi di sini saya ada keinginan untuk belajar, untuk mengikuti program Guru Penggerak. Semoga Bapak Ibu terinspirasi mengikuti kami, tidak hanya saya, Bu Romaria dan Bu Maina untuk mengikuti Guru Penggerak, karena manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Mindset kita akan berubah pelan-pelan. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan dulu alhamdulillah.